People, salam sehat untuk Soul People yang sudah bergabung dalam SGH Webinar Series edisi Health Talk hari ini. Apa kabar hari ini rekan-rekan semuanya? Oke, boleh diberikan emoticon ya, atau boleh di open mic-nya dulu agar kita bisa saling sapa ya. Oke, nah terima kasih sudah bergabung pada sesi kali ini. Nah, izinkan sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Teresia Mahwanti dari tim Human Resources yang hari ini akan menemani rekan-rekan semuanya selama 1,5 jam ke depan dalam acara SGH Webinar Series. Hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin ada beberapa yang kita anggap sepele ya, namun sangat berdampak terhadap kualitas hidup, terutama untuk kesehatan gigi dan mulut. Yaitu topik hari ini adalah A Happy Mouth is a Happy Life, deteksi dini karies dan masalah gusi. Nah, acara ini dapat terselenggara berkat kolaborasi yang terus ditingkatkan juga dari Siloam Hospital. Izinkan saya menyapa perwakilan yang hadir hari ini. Terima kasih untuk Ibu Carolina Sihombing sebagai Head of Corporate Siloam Hospital, Head Office, dan juga Pak Willy Chandra dari Head of Business Development Siloam Bekasi Timur, juga Pak Joshua Hugo Hasan sebagai Accounting Executive Siloam Hospital. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya, juga Dr. Nia ya. Terima kasih sudah berkenan partisipasi kepada Siloam Hospital dan memberikan edukasi kesehatan dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan bagi karyawan SGH dan rekanan. Nah, sebelum kita mulai rangkaian hari, izinkan saya memulai hari ini dengan doa. Marilah kita sejenak menundukkan kepala sebagai perwujudan SGH purpose kita, yaitu menjunjung kepedulian terhadap kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi, yaitu untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Kita mohon kelancaran untuk acara hari ini. Izin saya pimpin secara Kristiani ya. Selamat pagi, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas segala rahmat, karunia serta nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Ya Tuhan, berikanlah kami bimbingan, kekuatan dan keberanian dalam menghadapi segala rintangan, tantangan dan peluang dalam kehidupan dan pekerjaan, serta mampu membawa kebaikan bagi sesama. Ya Tuhan, berikanlah rahmat dan berkah bagi Soho Global Health dan juga Siloam Hospital, tempat kami bekerja mencari nafkah dan juga terus bertumbuh berkembang dalam menyehatkan masyarakat Indonesia. Ya Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, jadikanlah kegiatan SGH Webinar Series seri Health Talk hari ini menjadi kegiatan yang Engkau rahmati dan berkati, sehingga dapat berjalan lancar, memberi manfaat, serta membawa berkah bagi tim kami. Ya Tuhan, hanya kepadamu kami meminta pertolongan dan keselamatan, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Amin. Baik, oke. Nah, sebelum kita mulai ya, saya ingin mengenalkan kembali ya rekan-rekan bahwa uh, SGH Webinar Series ini adalah bentuk komitmen ya SO Global Health untuk mendukung meningkatkan kompetensi, berbagi edukasi kesehatan, literasi, pengelolaan finansial, dan juga leader sharing yang hal-hal yang trending yang bisa dimanfaatkan untuk menambah ilmu bagi kita dan juga mungkin keluarga kita. Tujuannya sangat sederhana, yaitu kami ingin kita semua juga bisa produktif secara performa, tapi juga tetap sehat secara fisik, mental, dan finansial di tengah kesibukan profesional. Nah, bagi so people yang belum mengetahui, SG Webinar Series juga nanti akan diupload juga ya sosial media kita. Dan terlebih kita juga ada secara official WhatsApp account di nomor yang tertera di layar so people. Silakan rekan-rekan manfaatkan karena ini ada satu wadah untuk meningkatkan kecepatan informasi dari perusahaan kepada seluruh karyawan serta memfasilitasi juga komunikasi karyawan dan juga perusahaan terutama dengan tim Human Resources ya. Silakan bagi yang belum bergabung bisa di-chat ke nomor tersebut, nanti akan kami masukkan dalam grup karyawan. Nah, acara hari ini yang tadi saya sampaikan ya, jadi selain acara webinar series,
Ada juga people activity ya, dan juga ada tips seputar dunia kerja, kesehatan, dan juga hal yang lain yang vacancy information juga ya. Jadi akan kami share juga ke sosial media kita. Silahkan ada di follow juga ya, di like dan subscribe di Instagram, YouTube channel maupun LinkedIn ya. Bagi yang memiliki people activity silahkan di-share ke nomor yang tertera atau ke email recruitment@soglobalhealth.com. Silahkan juga di-share juga ya kepada rekanan atau kolega yang lain ya. Oke, nah untuk melengkapi pelayanan terkait konsultasi kesehatan, SGH Group juga tersedia klinik perusahaan dengan jadwal dokter yang rutin sesuai yang ada disampaikan di kliniknya kita di Pulau Gadung 6 Jakarta ya. Nah, bisa juga untuk rekan-rekan lain yang di sini juga ada banyak ya rekan-rekan yang berada di luar Jakarta bisa memanfaatkan chat juga dengan Dokter Sri maupun dengan Dokter Lupita sesuai dengan nomor tertera dan juga jam yang sudah disediakan. Silakan dapat juga berkonsultasi secara online gitu ya dengan dokter-dokter kesehatan kita. Kami juga ada satu lagi layanan terkait HR klinik gitu ya. Jadi apakah ada yang merasa penat atau mungkin ada keluh kesah seputar lingkungan kerja? Nah, jangan berdiam diri ya rekan-rekan Soul People, manfaatkan HR klinik ini. Ini adalah ruang aman bagi kita, bagi Anda semuanya untuk berkonsultasi secara profesional. Silakan bisa berkonsultasi face to face maupun secara virtual. Nah, sebelum kita fokus ke materi, boleh kita foto dulu bersama ya, rekan-rekan Soul People. Boleh dipasang virtual background-nya. Saya izin untuk take foto ya. Silahkan di-open kameranya semuanya, agar kita bisa take foto. Oke, boleh di-open semuanya, agar nanti kita bisa lihat foto kita juga ya di sosial media. Oke, dari Mbak Ayu bisa dibantu untuk capture. Silahkan. Oke, baik. Selamat pagi, Bapak. Kita foto bersama dulu ya. Saya capture 1, 3. Lagi 1, 3. Sekali lagi 1, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Ibu Rere. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ayu sudah untuk sesi fotonya. Oke, kita sebelum mulai, boleh saya sapa dulu Pak Willy Chandra dari Siloam Hospital. Apa kabar Pak? Halo, selamat pagi Bu Rere. Selamat pagi, Soul People. Pagi Pak Willy. Selamat pagi Silakan semua. untuk openingnya saya berikan kepada Yes, Pak Willy, termasuk juga pemutaran kampanye profilnya. Silakan Bapak. baik, baik. Terima kasih banyak atas sambutannya Bu Rere. Nah, kembali lagi selamat pagi, Soul People. Masih semangat pagi ini? Semangat. Tentunya, tentunya pada semangat ya. Mau ada acara nih tentang hal topiknya tentang yang sehari-hari kita gunakan, yaitu tentang mulut dan gigi. Jadi mungkin saya ucapkan kembali salam kenal semuanya. Saya Willy Chandra dari Siloam Bekasi Timur, dan saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya untuk memilih Siloam sebagai destinasi kesehatan kepercayaan untuk Soul People. Nah, saya mungkin izin share ya sedikit tentang Siloam Hospital Bekasi Timur nih, gitu kan. Um, Teman-teman Soul People udah pada tahu belum Siloam itu ada di mana aja? Saya tahu Pak, karena saya berobat ke sana juga Pak. Ya, kalau Bu Rere tahu ya. Iya, jadi saya sembari open company profile juga di sini ya, gitu. Saya sebentar di sini. Share screen saya masih kelihatan Ibu? Bisa di slideshow Pak? Oke, ini sudah di slideshow. Oke, bisa sudah Pak. Ya, baik ya. Izin mungkin saya share sedikit tentang Siloam Hospital Bekasi Timur. Aduh, pencet sebentar.
Nah, jadi seperti mungkin yang Soul People ketahui nih, Siloam Hospital Bekasi Timur, Siloam Hospital Group merupakan salah satu rumah sakit penyedia rumah sakit swasta terbesar di Indonesia dengan total 41 rumah sakit Soul People. Jadi ada di Pulau Sumatera sampai di Papua kita punya 7 klinik dedikasi di sana, gitu kan. Yang paling dekat dari teman-teman Soul People itu ada di Siloam Bekasi juga nih, Siloam Bekasi Timur. Setelah Bekasi Timur itu letaknya, alamatnya kami beralamat di Jalan Cailan Anwar nomor 27 sampai 36, nyambung dengan Mall Blue Plaza. Saat ini kami memiliki satu-satu tempat tidur dengan rumah sakit tipe C. Di sini ada beberapa detail juga dari kami nih. Ada nomor telepon emergency landline sama nomor WhatsApp untuk customer service kami. Nah, kalau so people perhatikan di bawah ini ada logo-logo apa nih Pak Willy? Lam KPRS, Paripurna, Angels gitu. Apakah perawat-perawatnya Film Timur itu semua malaikat? Bukan seperti itu. Maksudnya adalah ini kami juga sudah terakreditasi oleh LAM KPRS sebagai bintang 5 paripurna. Ibarat kata kalau kita pesan makanan dari ojek online, makanannya enak, kita rating bintang 5. Kita juga sudah rating bintang 5 dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Dan Angels ini adalah awards kami, awards akreditasi internasional dalam penanganan stroke yang kami baru menang kemarin, baru dianugerahkan award gold status oleh Angels Initiative dan World Stroke Organization. Jadi rumah sakit kami juga sudah mampu dan mumpuni menangani pasien-pasien dengan gejala stroke maupun stroke akut yang datang ke rumah sakit kami. Nah, ada apa aja sih di Siloam Bekasi Timur gitu kan? Kami sebenarnya punya 3 layanan unggulan. Yang pertama adalah layanan ibu dan anak, didukung oleh 2 dokter obgyn dan 4 dokter anak, dan juga layanan urologi di mana kami memiliki layanan SWL yaitu layanan batu ginjal tanpa operasi. Jadi cukup cukup dengan getaran kita bilangnya extra corporeal shock wave lithotripsy. Juga ada layanan unggulan pain clinic di mana kami memiliki 2 dokter spesialis nyeri intervensi, spesialis subspesialis nyeri intervensi untuk menangani segala keluhan tentang nyeri-nyeri di seluruh badan. Ada Dr. Reno dan Dr. Erik di sini. Dan juga kami tentunya memiliki trauma center yang sudah bekerjasama dengan PJSTK dan Jasara Harja juga, gitu kan. Trauma center kami cukup lengkap yang didukung oleh 2 dokter ortopedi, 4 dokter bedah, 1 dokter bedah toraks kardiovaskular, 1 dokter bedah plastik, dan tentunya ada dokter Mia di dalamnya sebagai dokter gigi apabila diperlukan ada kerusakan gigi di sana. Nah, layanan kami juga cukup lengkap, Soul People dimulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, ada spesialis anak juga, bedah mulut dan maksilofasial, dokter gigi di sini, endodontis, bedah umum, gizi klinik, hingga ke THT dan saraf juga kami memiliki di rumah sakit ini. Nah, layanan apa aja yang kami punya? Tentunya ada IGD 24 jam dengan trauma center, layanan eksekutif outpatient atau kita bilang poli eksekutif rawat jalan, layanan eksekutif juga medical check up yang berarti kami pisahkan pasien-pasien yang mau medical check up di rumah sakit kami dan pasien yang mau berobat ke poli, layanan hemodialisa, fisioterapi, audiometri, spirometri, dan penunjang lainnya untuk layanan medical check up. Ini untuk radiologi kami juga ya, selain punya USG, yang bagian kontras juga punya dental panoramik dental dan X-ray juga nih, yang juga dibantu oleh dokternya di dalam poli gigi kami. Selain itu nih, buat teman-teman Soul People, kalau misalnya, aduh aku malas ke rumah sakit, kemalaman pulang kantor, jangan khawatir, kami punya home care service, di mana kami bisa datang ke mana perawat dan dokter kami bisa datang ke rumah Soul People untuk melakukan pelayanan kesehatan di sana. Baik itu untuk pelayanan pengambilan darah medical check up, baik itu untuk pelayanan bidan dan newborn, wound care, pemasangan selang NGT dan lainnya dapat kami lakukan di kenyamanan rumah Soho People. Dan ini ya seperti dilihat di kanan nih, ya. Paket home care kami itu kita berikan free transportasi hingga 10 km dari Siloam Bekasi Timur. Jadi masih cukup lah sampai ke Pulau Gadung masih terjangkau. Ada juga. Nah, ini sedikit gambarannya untuk kamar rawat inap kami. Kami punya 4 kelas, yaitu kelas basic dengan 5 tempat tidur, standar dengan 3 tempat tidur, deluxe untuk 2 tempat tidur, dan kelas VIP dengan 1 tempat tidur, dan executive suite dengan luasan kamar yang lebih luas dan renovasi yang lebih baru.
Nah, ini sedikit saya mau sharing juga nih, mungkin yang buat teman-teman di Slow People nih, khususnya untuk para perempuan nih ya, gitu kan. Siloam Bekasi Timur bersama Siloam Hostel Group juga punya program namanya Selangkah, gitu kan. Yaitu kita ucapkan Selangkah ini sebagai akronim dari semangat lawan kanker. Yaitu kami di sini punya program screening kanker payudara secara gratis, cara gratis yang dilakukan di Siloam Bekasi Timur, gitu kan. Jadi caranya gampang, hanya scan QR code yang ada di layar Slow People untuk mendaftar dan bersedia datang ke Siloam Bekasi Timur. Syaratnya cukup bawa KTP, berusia minimal 35 tahun, tidak sedang hamil atau menyusui, dan belum pernah terdiagnosis kanker payudara. Di sini kami sifatnya screening dan tidak dipungut biaya Rp1 pun. Sedikit juga mungkin sedikit promosi untuk vaksin influenza nih. Belakangan kan lagi ramai juga flu Singapura, hantavirus, dan perubahan cuaca yang tidak menentu ya. Kami berikan juga promo khusus selama stok masih ada, yaitu vaksin influenza standar seharga Rp299.000 dengan vaksin 4 strain. Udah nggak zaman 3 strain lagi nih teman-teman So People. Kita pakai yang 4 strain yang virusnya lebih banyak sehingga kemungkinan untuk sakitnya lebih rendah daripada yang 3 strain juga, gitu kan. Juga untuk teman-teman yang belum vaksin hepatitis B nih, karena baru ketahuannya belakangan gitu kan. Kita juga punya vaksin hepatitis B untuk promo 1 kali suntikan atau 3 kali suntikan dengan harga normal sekian, harga promonya terlampir di sini, gitu kan. Caranya bagaimana Pak Willy? Di WhatsApp aja ke nomor chat kami yang sebelah kiri dan dibuatkan appointment H-1 sebelum tanggal kedatangan. Hari Senin sampai Minggu kami available untuk vaksin dan untuk vaksin influenza dan vaksin hepatitisnya. Nah, buat teman-teman Small People yang mungkin belum follow IG kami nih, boleh dong di-follow. Sila Hostel Bekasi Timur di sebelah kiri sini, dan kami juga ada beberapa konten edukatif, beberapa konten juga yang sifatnya kuis yang bisa berhadiah OVO. Lumayan kan kalau misalnya menambah saldo gitu ya, gitu kan. Kami akan segera launchingkan beberapa kuis tanya dokter yang mungkin teman-teman Soho People bisa untuk follow dan ikuti di IG Instagram kami. Mungkin akhir kata berikut yang dapat saya sampaikan juga, dan semoga tentunya kami berharap semua teman-teman So People selalu sehat dan selalu bahagia. Terima kasih Bu Rere. Baik, terima kasih Pak Willy untuk pemaparan juga perkenalannya dengan Siloam Hospital ya. Oke, izinkan sebelum kita mulai, saya tampilkan kembali profil Dr. Nia ya. Oke, yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Oke, Dr. Nia ini menempuh pendidikan di Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran Bandung ya, dan memiliki beberapa pengalaman di PPT Pusat, khususnya di area NTT ya, baik di Sumba Barat Daya maupun Sumba Tengah. Serta sebelumnya juga di Apotek dan Klinik K24 di Jababeka Cikarang Barat. Jadi masih seputaran area timur gitu ya ke sana ya. Nah, saat ini beliau dari 2016 sampai saat ini beliau berpraktik di Siloam Hospital Bekasi Timur. Jadi keahlian beliau sangat relevan dengan tema kita hari ini ya. Oke, baik nih. Sebelum kita masuk ke dokter ya, Soipa pasti tahu ya. Jadi mulut bukan hanya pintu masuk untuk makanan ya, tapi juga mencerminkan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Kadang masalah seperti karies atau penumpukan karang gigi tidak terasa sakit di awal, kadang seperti itu ya, bahkan kadang dibiarkan. Dampaknya mungkin dapat mengganggu dari fokus juga produktivitas kita saat bekerja. Dan sebagian kita juga mungkin masih bertanya-tanya nih, ada scaling gigi, benar nggak ya perlu diperlukan atau hanya sekedar opsi estetika saja? Nah, mari kita simak bersama pemaparan dari Dokter Nia. Halo Dokter Nia, apa kabar Dok? Oke, nah ini Pak Willy akan share materi, nanti silakan Dokter Nia udah mulai bisa memberikan presentasinya. Kami persilahkan kepada Dokter Nia. Dokter, maaf, masih termute sepertinya, Dok. Iya, dokternya bisa di open mic-nya dulu, Dok. Oh ya, Yes. Sudah, sudah ya? Dokter. Oke. Silakan. Sudah, Dokter. Saya izin share lagi, Dok ya. Iya, Iya. maaf ya. Oke,
Selamat pagi, So People. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan pagi ini untuk menyampaikan materi dari kami, Dokter Gigi di Siloam Hospital Bekasi Timur. Selama kami praktek di Siloam Hospital Bekasi Timur, memang sudah banyak sekali ya keluhan dari pasien-pasien, dari yang datang berobat ke gigi itu pasti mengeluh giginya sakit, tapi tidak tahu penyebabnya apa, gitu ya. Jadi kurang paham. Padahal katanya rajin sikat gigi, tapi apa benar cara sikatnya atau frekuensinya seperti apa? Nah, itu yang harus diperhatikan lagi. Jadi pada hari ini kita akan menyampaikan topik Happy Mouth is a Happy Life. Jadi mengawali kebahagiaan itu dari kesehatan pribadi kita sendiri, kesehatan yang paling kecil, mungkin yang paling dianggap sepele, yaitu dari kesehatan mulut kita. Ingat, kalau mulut itu tidak hanya gigi, tapi juga ada gusinya, ada lidah, ada mulut sebagai rongga yang terpisah, sebagai organ yang terpisah. Dan itu semua saling berkaitan satu sama lain, tidak ada yang terpisah begitu ya. Jadi kalau giginya sakit, gusinya juga pasti sakit. Demikian pula giginya nggak ada lubang. Tapi kalau gusinya bengkak, gusinya berdarah, itu pasti akan sakit juga. Seperti itu. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu mengenai karies atau lubang gigi ya. Di sini ditampilkan judul besarnya itu deteksi dini karies. Jadi kalau dibilang banyak orang ngomong berobat gigi itu mahal. Ya, banyak yang pasien saya tuh kalau ke dokter gigi udah parah sakitnya. Jadi berobatnya udah pasti mahal ya. Karena perawatannya harus ekstra, berulang-ulang, harus datang berkali-kali. Tapi ketika kita melakukan screening atau melakukan kontrol rutin secara berkala, maka kita bisa mendeteksi gigi mana yang sudah mulai bermasalah. Masalahnya bisa ditemukan terlebih dahulu. Enggak ya, online dong ya. Oh, nggak ada di atas ya. Kemudian yang pertama penyebab karies. Kita lihat di sini gambarannya. Jadi karies gigi dengan karang gigi itu berkaitan, ya. Kenapa bisa berkaitan? Nanti saya jelaskan. Kemudian scaling gigi atau pembersihan karang gigi itu perlu dilakukan atau tidak. Kadang ada yang nggak paham ya, kalau pemeriksaan gigi 6 bulan sekali itu buat apa? Bukan cuma buat sekedar diperiksa ya, dilihat, tapi juga untuk dibersihkan karang giginya. Dan ini berkaitan dengan itu tadi yang saya katakan bahwa pentingnya kita melakukan pemeriksaan gigi secara berkala. Oke, next slide. Oke, di sini kita bisa lihat ya kalau gigi itu tidak serta-merta lubang giginya langsung besar ya. Di gambar ini ada bahwa awalnya itu ada plak gigi yang menempel. Nah, plak gigi itu mengindikasikan ada aktivitas bakteri di sana yang menyebabkan email gigi itu tergerus atau termakan ya oleh si bakterinya. Berawal dari apa? Sisa makanan yang menempel kemudian jadi plak di gigi. Semua berawal dari sisa makanan, semua berawal dari plak dan karang gigi. Sehingga yang menyebabkan pada proses berikutnya ada aktivitas bakteri, pembentukan asam laktat, ya, dia ada sukrosa yang terdapat pada sisa makanan, juga ada emailnya akhirnya tergerus dan sehingga terjadi karies pada gigi atau disebut juga lubang, giginya berlubang ya. Oke, next slide. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau ini ada 4 tahapan ya. Pertama, dia karies atau lubang. Lubang giginya itu dia ada di bagian superficial atau di bagian terluar gigi. Kalau
ibu bapak datang pada saat pemeriksaan 6 bulan dan ditemukan karies seperti ini, perawatannya tidak akan susah, tidak akan rumit gitu ya. Tidak akan memakan waktu lama. Ribet dok, kalau berobat gigi mesti bolak-balik. Kalau masih kariesnya itu di tahap awal atau di enamel, saya yakin tidak akan pernah ada yang perawatan ulang-ulang ya. Karena di sini masih bisa ditangani dengan sangat mudah, dengan biaya yang tidak mahal, begitu ya. Tapi kalau nanti dia sudah masuk ke tahapan berikutnya, di mana sudah ada keterlibatan dentin. Nah, bedanya apa? Kalau pada karies yang tahap awal memang tidak ada keluhan. Nggak apa-apa kok giginya, nggak sakit, ngapain saya ke dokter gigi gitu ya. Padahal sudah hitam, sudah ada garis hitam di bagian pikiran superficialnya. Tapi karena nggak ada keluhan, biasanya pasien ya udahlah nggak apa-apa gitu. Yang harus dicatat, yang sering saya katakan pada pasien saya juga, gigi itu tidak sama seperti organ tubuh kita yang lain ya. Misalnya kalau saya ambil contoh kulit ya. Kalau kulit kita ini luka, kegores pisau, dia bisa sembuh sendiri. Gitu. Kita diamin aja. Nanti dia luka, lama-lama lukanya nutup, nanti dia hilang bekas sayatan pisaunya gitu ya. Dia bisa sembuh sendiri. Kalau gigi sama sekali tidak bisa. Jadi stage-nya kerusakan gigi itu hanya ada 2. Bisa dia stay di tahap yang sama atau akan jadi getting worse, jadi tambah parah. Nah, itu yang kita hindari. Kemudian kalau sudah mulai kariesnya itu di dentin karies. Jadi sudah melibatkan bagian gigi yang lebih dalam. Nah, di sini biasanya sudah mulai timbul keluhan. Ya, timbul keluhan, giginya linu, sering kalau kena minum air dingin dia sensitif, minum air panas dia sensitif, dia tidak bisa gigit yang keras, kalau dikatup begini dia sakit. Nah, sudah mulai ada keluhan. Nah, seperti itu. Kalau pada tahap selanjutnya yang pada tahap pulpitis, di sini kita lihat bagian struktur gigi ini, ada bagian gigi yang disebut dengan root canal, itu ada pembuluh darah dan pembuluh syaraf gigi. Memang kalau sudah di tahap ini, kerusakannya sudah sedalam mengenai ke root canal atau ke arah saluran akar gigi, penanganannya sangat berbeda. Pendekatan terapinya juga sangat berbeda dengan karies tahap awal. Kalau pada tahap awal, kita bisa melakukan one visit terapi. Kalau misalnya sudah pada tahap pulpitis seperti ini, perawatan saraf harus dilakukan. Dan itu nanti tergantung dari temuan dari dokter. Bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa lebih dari 3 kali untuk perawatannya. Kemudian penambalan giginya, mahkota gigi yang harus diganti, dengan bahan apa, nanti Bapak Ibu sekalian akan menemukan pendekatan yang berbeda-beda. Karena tergantung dari tingkat keparahan penyakitnya yang dinilai oleh si dokter yang menangani. Demikian ya, tapi yang perlu kita perhatikan, pada tahap pulpitis ini masih bisa diselamatkan giginya. Karena tujuan kita melakukan perawatan itu untuk menyelamatkan giginya jangan sampai dicabut gitu ya. Karena kalau sudah dicabut, dia efeknya akan panjang lagi, banyak lagi pada gigi gigi yang sudah dicabut, kondisi mulutnya seperti apa, itu pasti nanti beda lagi. Gitu ya. Jadi jangan disamakan. Kok ini yang gigi saya yang kanan cepat kemarin langsung 1 kali sama si dokter A. Ini yang dokter B lama perawatannya gitu ya. Ya, itu tergantung kondisi masing-masing gigi berbeda-beda. Jadi bisa perawatannya juga berbeda. Approach dari pendekatan terapi juga berbeda. Begitu ya. Biasanya kalau di pulpitis ini, tahap pulpitis, dia sudah ada keluhan giginya berdenyut.
ya, nyut sakit berdenyut, ya sudah tidak bisa dipakai makan, sudah mulai sering bengkak atau ada nanah bisa juga ya. Nah, seperti yang saya katakan, di dalam kesehatan mulut tidak hanya gigi yang kita perhatikan, tapi ada gusi juga. Ada gusi sebagai penyangga atau dia yang memegang si giginya itu tetap bertahan di dalam mulut, ya. Dan di gusi itu ada lapisan tulang-tulang lagi, di mana ini kalau sudah terlibat sampai ke sana kerusakannya, akan ada abses, disebut periodontitis. Jadi bukan cuma giginya yang sakit, tapi gusinya juga sakit. Jadi kalau pada tahap ini biasanya ada gigi yang goyang. Ya, Bapak Ibu bisa rasakan giginya agak goyang-goyang kalau dipakai makan, atau misalnya dia lagi diam-diam aja, goyang. Nah, bisa jadi kegoyangan gigi ini giginya berlubang, ada juga yang enggak berlubang giginya, tapi giginya goyang, ada juga. Itu biasa masalahnya di itu tadi ya, gusi dan jaringan penyangga si giginya yang rusak. Jadi dari sini kita bisa lihat kesimpulan ya, bahwa tidak serta-merta langsung gigi itu rusak parah. Tidak, jadi ada perjalanan. Perjalanan penyakit ini bisa makan waktu berapa lama, Dok? Bisa 1 bulan, bisa, tapi ya tergantung semua ya. Dari mulai dia karies di inisiasi yang awal, tahap awal, sampai ke yang parah, misalnya lubang besar, atau berlubang besar, atau sampai bengkak gusinya, atau sampai ada keluhan giginya berdenyut. Ada yang sampai tahunan memang ya. Atau ada juga yang nggak sakit, Dok, lubangnya udah gede nih. Tiba-tiba datang, Dok, gigi saya patah, tapi nggak sakit. Nah, itu karena apa? Karena pembuluh darah, pembuluh sarafnya sudah mati duluan, jadi sudah ada nekrosis ya kita menyebutnya, sehingga dia tidak menimbulkan nyeri lagi. Tapi biasanya giginya sudah sudah lubangnya sudah besar ya, bolongnya sudah besar. Kadang ada yang masih bisa diselamatkan, kita lakukan perawatan saluran akar, tapi ada juga kebanyakan yang sudah tidak bisa, jadi harus dicabut. Karena apa? Karena kalau gigi sudah lubangnya besar, biasanya dia sudah tidak bisa menyangga si bahan tambalan itu. Gitu ya, sudah ada patahan, sudah ada retak yang menyebabkan tambalannya kalau giginya ditambal, nanti dia resikonya lebih gampang patah. Seperti itu. Oke, ya next selanjutnya. Oke, seperti yang saya tekankan di awal tadi, scaling gigi itu tindakan untuk menghilangkan atau membuang plak gigi dan karang gigi. Bapak Ibu mungkin banyak yang saya nggak takut itu ya, takut kena undang-undang ITE. Banyak videonya ya yang jual alat-alat pembersihan karang gigi ya, di online biasanya ya ada yang pembersihan karang gigi. Itu sebenarnya bisa atau enggak digunakan. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Pertama, kita lihat di sini kalau apa sih scaling itu perlu apa enggak? Scaling itu bisa saya katakan perlu dilakukan. Enggak yang ini banget kok, 6 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau paling enggak minimal 1 tahun sekali. Kemudian yang harus diperhatikan di sini, apa sih yang dilakukan pada saat pembersihan karang gigi? Itu kita mengambil atau membuang karang gigi ya, plak dan kalkulus, kita menyebutnya kalkulus, dan juga pewarnaan yang ada dari makanan ya, minuman seperti teh, kopi, itu dia menempel, warnanya itu menyerap ke bagian email gigi. Sama seperti Bapak Ibu kalau biasa minum teh ya, minum teh yang pekat sekali gitu ya, kalau punya gelas keramik tuh yang putih, bagian dalam
pasti dia lama-kelamaan akan menjadi coklat. Karena si warna stainnya teh itu terserap ke dalam keramik itu ya. Nah, kebetulan bagi mineralnya keramik porselen itu hampir sama dengan mineral yang terkandung dalam gigi. Jadi mekanismenya sama. Ketika itu sering dipakai, minum, Bapak Ibu minum pakai gelas yang sama berulang-ulang, minum teh atau kopi, pasti ada pewarnaan coklat atau kuning ya di bagian dalam dari si gelas. Sama, gigi juga seperti itu. Jadi ada warna dari teh dan kopi yang menempel ke superficial surface, permukaan superficial dari si enamel atau email gigi. Ini bisa dihilangkan ya, bisa dihilangkan dengan scaling atau bisa juga dengan dental spa yang menggunakan tekanan tinggi, itu bisa dilakukan penyemprotan jadi stainnya itu hilang. Kenapa sih harus dihilangkan? Karena si stain ini membuat permukaan gigi jadi kasar. Jadi si stainnya ini lengket ya, sifatnya lengket dan dia membuat permukaan gigi jadi kasar. Karena permukaan giginya kasar, jadi makanan itu lebih gampang nempel, sehingga lebih memudahkan untuk terbentuknya plak dan kalkulus gitu. Jadi awalnya seperti itu. Kenapa stain itu harus dihilangkan? Memang pada aturannya pembersihan karang gigi itu 6 bulan sekali ya. Ada yang setahun sekali. Tapi pada pasien saya ada yang dia sampai 3 bulan sekali karena kondisi giginya yang sudah renggang. Kalau giginya renggang, itu dia gampang untuk sisa makanan lebih nempel ya di situ. Pembersihannya juga kurang sulit. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita butuh pembersihan karang gigi lebih cepat jaraknya gitu ya, atau pada gigi yang berjejal, yang berantakan gitu ya. Jadi dia lebih gampang terbentuk karang giginya. Seperti itu. Kemudian yang tadi saya katakan, ada penjualan online ya, alat scaling manual yang biasanya Bapak Ibu bisa lakukan di rumah gitu. Apakah itu efektif? Saya bisa bilang itu efektif kalau Bapak Ibu tahu cara menggunakan. Dan juga seperti yang saya tekankan tadi, tidak untuk digunakan setiap hari atau jangka waktunya terlalu dekat gitu ya. Karena ada efeknya juga ya. Oke. Next, Pak. Oke. Di sini kita di Siloam Hospital Bekasi Timur kita punya alat jujur ya Bapak Ibu, salah satunya kenapa saya betah di praktek di Siloam Hospital Bekasi Timur karena kita punya alat penunjang, alat kesehatan gigi itu sudah sangat memadai gitu ya, dan sangat mengikuti update yang ada. Kita bisa melakukan pembersihan karang gigi dengan maksimal ya. Kalau saya bilang, kalau yang promo banyak Pak. Kalau yang ada di mana, oh harganya sekian dok, murah dok. Tapi pembersihannya saya yakin kurang maksimal ya, dengan alat peralatan dan yang kurang memadai. Tapi kalau kita menyediakan yang terbaik, karena ini awal dari semua rangkaian kesehatan gigi para pasien gitu ya. Kalau kita membersihkan melakukan pembersihan karang gigi dengan baik, itu bisa mencegah hampir 75% penyakit gigi, termasuk karies gigi tadi. Seperti itu. Memang ada teknik dan cara yang khusus untuk melakukan pembersihan karang gigi. Jadi tidak asal-asalan ya Bapak Ibu. Makanya saya juga kurang menganjurkan sebenarnya kalau Bapak Ibu memakai alat scaling itu, yang scaler yang ada dijual di online, itu memang bisa kelihatannya mudah ya, kelihatannya cuma klak gitu aja. Tapi itu ada tekniknya, ada titik-titik yang harus dihindarin, ada yang harus di pembersihannya maksimal, dan itu memang
apa ya, saya sih kurang menganjurkan kalau misalnya. Tapi kalau Bapak Ibu masih mau, misalnya, aduh saya nggak ada waktu dok, atau ada kondisi-kondisi tertentu ya, untuk orang tua yang ada yang orang tuanya stroke, nggak bisa ke rumah sakit, repot. Akhirnya mereka melakukan pembersihan karang gigi karena nggak bisa sikat gigi juga. Udah tinggal di kasur aja. Pokoknya kondisi-kondisi itu sebenarnya itu alatnya untuk itu gitu. Bukan untuk dilakukan secara mandiri ya oleh pasien-pasien yang masih bisa ke rumah sakit untuk dilakukan pembersihan karang gigi. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, next sudah ya. Oke, sekian pemaparan dari saya. Mungkin nggak banyak ya, karena saya lebih kepengennya kita interaksi aja. Ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, saya berharap bisa membantu ya untuk pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dokter Nia, juga Pak Willy yang sudah share slide-nya ya. Oke, rekan-rekan Sobipa silakan bagikan bertanya langsung ke Dokter Nia. Jadi konsultasi gratis nih dengan Siloam Hospital Bekasi Timur gitu ya. Nanti tinggal kalau memang dijadwalkan bisa dijadwal ke sana ya. Boleh nanti raise hand langsung atau bisa juga nanti chat dulu ya. Nanti saya akan bacakan untuk dokter. Nah, Dok, izin dok, saya ingin bertanya langsung ke dokter Nia ya, sambil kita menunggu penanya yang lain dok. Nah, ini sering kali jadi dilema sih dok, saya juga saya udah 2 kali nih mengalami masalah, awalnya karies gitu ya dok, kecil-kecil, atau mungkin karena saya sikat giginya kurang bagus atau kurang tepat ya dok, jadi akhirnya mengikis nih yang atas, jadinya akhirnya timbullah karies gitu ya. Nah, kemudian mulai timbul rasa nyeri gitu ya dok ya, berlubang gitu ya. Nah, rada dilemanya begini dok, apakah sebenarnya yang kebetulan dokter yang saya tuju itu selalu pro dengan perawatan gigi dok, jadi bukan untuk dicabut ya, meskipun saya ngerasa udah sakit banget nih, udah nggak tahan dok, boleh nggak sih dicabut gitu, saya sih sebagai pasien gitu ya dok ya. Nah, dilemanya ini saya ngerasa kok kalau perawatan lama, terus nanti mahal ya, oh nanti prosedurnya banyak ya, harus dicek begini-begini. Seperti tadi dokter sampaikan, alatnya cukup komplit gitu ya, ada banyak, nggak cuma satu gitu ya dok, tang doang buat nyabut gitu ya. Nah, dari sisi pertimbangan dokter nih dok, secara medis dan juga kesehatan jangka panjang khususnya ya dok ya, sebenarnya untuk kondisi seperti itu tadi dok, kenapa harus memilih, opsinya gimana dok? Apakah perawatan kah? Atau pencabutan gigi tapi dengan mengganti dengan implan atau gigi palsu gitu ya, karena pertimbangan tadi juga memang ada keterbatasan biaya yang mungkin dirasakan cukup besar. Nah, itu aja sih dok yang pengen saya dapatkan dari dokter, seperti apa sih rekomendasi dari dokter. Terima kasih dokter, mohon dibantu ya untuk solusinya dok. Oke, sebentar ya. Aku mau coba, suaranya udah cukup jelas. Clear dokternya? Oh, clear ya. Tapi kecil nggak? Nggak ya? Enggak dok. Oh, nggak. Oke. So, tadi ada yang bilang suaranya kecil. Oke. Memang seperti itu ya Bu. Kalau misalnya implan, entah penambalan secara bahan penambalan tuh banyak ya. Nanti bisa didiskusikan dengan dokternya apa yang paling tepat untuk bahan tambal sesuai dengan kerusakan giginya. Dan satu hal yang harus selalu diingat gitu ya. Kalau saya nggak pernah bilang ke pasien tambalan itu nggak mungkin rusak. Tambalannya akan seumur hidup, tidak. Karena itu bahan dipakai, giginya dipakai, begitu ya Bu. Giginya itu kita pakai buat ngunyah, kita pakai buat narik. Jadi ibarat handphone harga 50 juta, itu aja bisa rusak gitu. Nggak mungkin kita pakai gigi ini tidak bisa rusak. Jadi itu yang harus diingat, tapi apakah kemudian tambelannya awet atau tidak, itu semua tergantung dari maintenance kita. Maintenance dalam artian apa? Ya itu tadi, pembersihan kita, sikat giginya, kontrolnya 6 bulan sekali, pembersihan karang giginya, itu sangat penting dan berpengaruh kepada tingkat awet atau tidaknya satu tambalan gigi. Bukan hanya dari segi harganya ya, tapi itu butuh dari si pasiennya juga untuk melakukan
pemeliharaan, maintenance, seperti itu. Bahan entah itu dia pakai implan, Bapak Ibu pakai implan, udah saya pakai implan 50 juta dok, rusak gitu ya. Duh, saya akan tanya dulu, Bapak kontrolnya gimana? Nah, kontrol ke dokternya gimana? Apakah Bapak bersihkan dengan baik giginya, dipastikan tidak ada bakteri, tidak ada karang gigi, Bapak rajin bersihin karang gigi, itu yang penting gitu ya. Kalau mau harga tambalan berapa, ya pasti bagus gitu. Tapi kembali lagi tetap kita harus melakukan pemeliharaan. Dan untuk tahapan itu juga yang seperti saya bilang, jadi dokternya yang merawat yang bisa menentukan melakukan penilaian. Apakah gigi ini bisa langsung ditambal atau enggak, atau memang sudah enggak bisa, ya daripada ditambal nanti tambalannya copot sebentar, ya cabut aja. Ya begitu ya kira-kira, supaya semoga bisa membantu ya. Baik, terima kasih dok. Jadi lebih clear ya. Jadi sebenarnya problem giginya beda-beda ya dok. Saya gigi ini bisa tangani dengan ini, yang gigi samping sana beda nih. Karena Iya, diobservasi sama dokter dengan lebih tepat gitu. Thank you ya dokter betul. Nia. Iya, Oke, cuma ada sakit gigi itu sakit sekali ya dok ya. Jadi kalau udah gitu nyeri dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang bikin kadang merasa, aduh kenapa ya gitu. Oke dok, kita lanjut ke penanya yang bertanya langsung ya. Oke, Ya. di sini ada Teresia Roma Uli, boleh di open mic-nya berdiskusi, bertanya atau konsultasi langsung dengan dokter Nia. Silahkan Mbak Tere. Thank you Mbak Rere, Dokter Nia, selamat pagi. Saya mau tanya, ini mungkin karena saya punya anak juga ya, jadi kalau misalkan gitu gigi anak sudah mulai ada plak gitu, plak putih, itu pencegahan supaya nggak sampai karies itu gimana sih dok? Terus apakah harus pakai katanya kan banyak banget yang berseliweran harus pakai pasta gigi yang 1000 ppm atau apa gitu. Iya. Sama satu lagi dok, anak saya tuh giginya tuh rapet banget. Katanya tuh juga kan harus renggang ya supaya nanti pas tumbuh gigi utamanya tuh jadi rapi. Apakah itu benar dok? Dan gimana caranya supaya gigi yang rapet itu bisa agak renggang? Itu aja sih dok. Thank you. Oke. Untuk anak, saya ada pesan yang biasa saya sampaikan ke semua ibu-ibu ya, biasanya yang lebih aktif terlibat tuh ibu-ibu, tapi ya bapaknya juga. Satu, ketika bapak ibu sikat gigi anak, tidak perlu pakai odol. Satu itu, ya. Dan yang kedua, yang paling penting dahulu, kalau mau pakai odol, yang harus diperhatikan, anaknya harus bisa kumur-kumur dulu. Jadi sebelum ngajarin anak sikat gigi pakai odol, Bapak Ibu harus ajarin dulu dia kumur. Gitu ya, jangan dibalik. Karena kalau belum bisa kumur, nanti dia pakai odol, sikat giginya ada resiko tertelan. Gitu. Pada resiko tertelan ini kita nggak bisa memastikan ya Bapak Ibu, saya juga nggak mau anjuran pasta giginya apa dok, yang nggak saya nggak mau ini juga ya, soalnya nggak ada sponsor juga. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah pasta gigi itu aman untuk ditelan si anak, walaupun banyak provider bilang aman kok kalau ditelan anak. Jadi lebih baik kita untuk preventionnya kita ajarin dulu anaknya kumur-kumur gitu ya. Kalau dia belum kumur-kumur, Bapak Ibu boleh sikat gigiin anak nggak pakai odol. Gitu ya. Karena intake floor yang Ibu tadi bilang berapa ppm itu sebenarnya akan lebih maksimal ketika itu dia dapat dari asupan makanannya. Gitu ya. Karena kalau hanya dioles topikal dari dari pasta gigi itu efektivitasnya hanya sepersekian aja gitu. Oleh sebab itu kita sebenarnya untuk anak yang belum bisa kumur kita tidak anjurkan dia sikat gigi pakai odol. Gitu. Yang ketiga, mengenai gigi anak yang renggang, rapet, perlu diketahui gigi anak itu berkaitan dengan pertumbuhan rahangnya. Ya Bapak Ibu,
Jadi dari anak usia dia makan sampai usia nanti terakhir gigi anak itu keluar ganti dewasanya umur 10 sampai 11. Yang harus diperhatikan adalah kembali lagi asupan makanan. Kenapa sih ada gigi orang dewasa yang numpuk, nggak rapi, ya berantakan posisinya, numpuk-numpuk? Karena ada aturan main, ukuran rahang sama ukuran gigi harus selaras, harus seimbang. Kayak kita parkir mobil, ya kalau gedung lahan parkirnya nggak cukup, ada yang mengsong, ada yang mobil miring aja mobil satu udah nggak bisa parkir di situ. Nah sama gigi juga gitu. Jadi ukuran rahangnya harus sama dengan ukuran gigi. Bagaimana biar sama? Bagaimana biar maksimal? Kita latih anak dengan makan yang diet makanannya jangan selalu yang lunak, ya. Harus dilatih makan yang keras supaya rahangnya ini exercise, ya. Jadi dia ngunyah, ya. Jadi nanti rahangnya pas ukurannya sama ukuran giginya. Karena pada anak-anak yang biasanya pasien itu ngemut, anaknya ngemut ya makannya, rahangnya kecil, giginya gede-gede. Nah itu udah pasti di situ dia nanti pas waktu besar giginya numpuk dok, ada yang miring dok posisinya, ada yang nggak ini karena itu. Jadi memang agak PR ya ibu-ibu ya. Makanan keras dalam artian apa sih makanan keras? Ya bukan berarti anaknya disuruh makan batu ya, tapi misalnya dia intensitasnya nggak selalunya nugget, nggak selalunya yang lunak telur, sekali-sekali kita ajak makan steak ya atau ngunyah apel ya, apelnya jangan di jus terus, suruh kunyah gitu ya, kunyah apel, kerupuk atau yang kayak crunchy gitu ya, supaya rahangnya ini dia exercise, jadi dia berkembang ukurannya sesuai dengan giginya nanti, seperti itu. Kemudian untuk pemilihan pasta gigi anak itu sekarang sudah banyak, tapi Pak Willy bisa minta tolong nggak ya untuk tampilkan slide yang scaling tadi ya, maaf ya. Yep, dok, sebentar dok. Ya. Ini sekalian saya jawab pertanyaan yang di kolom chat ya, yang ada pertanyaan, apakah usia anak boleh dilakukan scaling ya? Nah ini ya Pak. Oke, di gambar yang atas tuh ada alat scalingnya seperti sikat. Nah, biasanya kalau gigi anak nih kita bersihkan pakai ini. Pakai yang seperti sikat tuh yang bulat ya, bukan yang seperti blade tajam gini ya. Yang sikat, kita pembersihan karang gigi, plak gigi anak tuh menggunakan alat yang itu. Gitu. Jadi kalau untuk anak usia berapa yang sudah bisa dilakukan ini, itu bisa dilakukan di usia 4-5 tahun. Gitu. Jadi ada tahapannya ya Bapak Ibu. Kalau punya anak, diajak anaknya pada saat Bapak Ibu ke dokter gigi, anaknya diajak. Supaya mereka mengenal lingkungannya, approach-nya. Oh, kalau dokter gigi ini seperti ini ruangannya, alatnya gini, ada suara nging-nging gitu ya. Karena kepada anak yang nggak pernah dibawa, itu agak sulit pendekatannya, kita harus ekstra ya, dan nggak mungkin langsung bisa dilakukan cabut gigi atau giginya ditambal. Kalau dia belum pernah sama sekali, sudah pasti dia ada fear, ada ini duluan ya, ada takut duluan. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Nia. Semoga terjawab ya, Mbak Tere. Sudah terjawab semuanya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya dengan Tiara Nur Pratiwi ya. Oke, silakan Mbak Tiara bisa di open mic-nya agar bisa bertanya langsung dengan Dokter Nia. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Rere. Halo dokter, saya mau tanya, beberapa waktu terakhir saya dengar tentang teknik oil pulling. Katanya berkumur dengan minyak kelapa gitu, itu bisa lebih efektif untuk mencegah karang gigi. Nah, saya mau tahu
pendapat dokter tuh seperti apa sih tentang oil pulling ini? Soalnya katanya bahkan kita cukup oil pulling di pagi hari sebelum sikat gigi pagi itu udah cukup tanpa harus sikat gigi malam itu bisa mencegah karang gigi. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah, pertanyaan saya yang kedua, eh, awal bulan lalu saya coba mulai rutin menggunakan mouthwash malam hari. Nah, saya gunakan tuh setiap hari adalah beberapa hari mungkin 4 sampai 5 hari. Nah, mouthwash saya penggunaan mouthwash itu setiap hari. Nah, setelah itu muncul tiba-tiba kayak melenting jerawat gitu dok di salah satu gusi gigi saya. Nah, saya bertanya-tanya apakah karena rutin penggunaan mouthwash itu ya, karena kan mouthwash itu kalau dibuat kumur-kumur lama-lama pedas dan teriritasi gusi saya gitu. Tapi Ya. setelah itu jadinya sariawan, mungkin 3 hari baru baru sembuh. Jadinya sekarang saya pakai mouthwash-nya udah nggak setiap hari, nggak dirutinin lagi karena saya takut iritasi gitu. Apakah benar iritasi atau apa ya dok? Terima kasih. Oke, kasih. Silakan. Ya, langsung saya jawab ya. Untuk penggunaan coconut oil itu seperti yang sudah saya sampaikan, memang banyak misinformasi ya, saya bisa bilang apa yang ada di luaran sana itu nggak semuanya benar ya Mbak. Walaupun dibilang itu herbal, ada yang memang punya efek bagus untuk gigi dan gusi ya. Misalnya seperti sikat gigi pakai kayu siwak itu ya, itu bisa. Tapi efektivitasnya atau penggunaan frekuensinya itu harus dilihat apakah bisa digunakan sehari 2 kali atau ada unsur bakterinya lagi gitu ya. Untuk yang oil ini jelas kalau oil ya Mbak, dia menempel di permukaan gigi ya. Apapun yang bersifat menempel seperti yang saya bilang tadi akan mengattract sisa makanan itu lebih gampang nempel di giginya gitu ya. Kalau dia lengket atau bersifat nempel di permukaan gigi, dia akan menarik sisa makanan itu lebih gampang untuk retensi di gigi. Otomatis dia akan menimbulkan justru karang giginya akan lebih besar gitu. Jadi memang kalaupun kita mau sikat gigi, nggak pakai odol tuh sebenarnya nggak masalah gitu loh. Yang penting bukan dari apa kita melapisi apa di enamel kita gitu ya, tapi bagaimana kita membersihkan dari sisa makanan, membersihkan dari kotoran-kotoran yang mungkin ada menempel di gigi gitu. Kalau untuk bahan-bahan seperti itu banyak sekali yang saya katakan tadi ya, misinformasi itu. Ada juga yang misalnya kayak cairan lemon gitu kan ya, itu justru nanti pada efeknya nanti orang-orang sudah mulai membuktikan bahwa pada efek jangka panjang mereka banyak mengalami gusinya linu. Seperti itu. Memang kalau hampir nggak ini sih Mbak, kalau dibilang kayak cairan kelapa atau ada, itu lebih banyak merusak justru kalau menurut saya ya, lebih banyak merusak gitu. Kemudian yang kedua, obat kumur. Obat kumur ini saya selalu ingatkan ke pasien, namanya sudah obat kumur. Jadi kita harus memperlakukan dia seperti obat, gitu ya. Kalau obat itu tidak untuk diminum jangka panjang, sama obat kumur juga tidak untuk dipakai jangka panjang. Saya hanya menganjurkan pemakaian obat kumur itu sesuai indikasi. Paling lama 2 minggu. Sesudah 2 minggu, ibu harus stop. Ya, sesudah 2 minggu harus di stop. Kalau misalnya untuk maintenance satu pemeliharaan cukup 1 minggu 2 kali, 1 minggu sekali udah cukup. Karena apa? Di dalam rongga mulut kita ini memang sudah ada bakteri, gitu. Sudah ada flora normal istilahnya, dan ada balancing. Ada balance antara bakteri normal, bakteri baik dengan bakteri jahat. Nah, si obat kumur ini nanti merubah jadi imbalance, jadi nggak seimbang. Bisa jadi bakteri jahatnya naik atau bakteri baiknya naik.
Kalau bakteri baiknya naik kan bagus dok, enggak juga. Dia bisa menimbulkan jamur. Jadi ada pasien yang rajin pakai obat kumur datang ke saya, rongga mulutnya panas, ya rongga mulutnya panas, ada keluhan gusi kayak kebakar, ada plak putih gitu ya kayak sariawan, padahal itu jamur, ya. Tapi mbaknya sudah benar ya, kalau gusinya itu melenting bisa juga karena tadi terjadi ketidakseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat yang ada di rongga mulut, sehingga dia menimbulkan efek samping yang tidak diinginkan, seperti yang tadi gusinya bengkak, atau gusi berdarah, bisa sariawan karena mulutnya kering, seperti itu. Jadi memang obat kumur harus diperlakukan seperti obat. Jadi tidak untuk digunakan secara jangka panjang dalam waktu yang terus-menerus, tapi hanya untuk berdasarkan indikasi. Obat kumur tuh banyak jenisnya, ya saya juga nggak akan nyebutin yang bagus apa, semua tergantung indikasi, semua tergantung kebutuhan dari pasiennya. Demikian, kurang lebih seperti itu. Ada yang mau Thank you, tanyakan lagi? Dr. Nia. Iya, Ya, terima kasih dokter. sama-sama. Thank you, Mbak Tiara. Jadi ada misinformasi ya, Dok. Bahkan saya sendiri melihatnya sebagai bukan obat kumur, tapi mouthwash tadi ya, kan tahunya gitu. Iya. Jadi pembersih mulut gitu. Jadi Iya. makanya perlu dibersihin setiap hari atau sesering mungkin gitu. Ternyata memang itu Iya. adalah obat kumur gitu ya, Iya. Dok ya. Iya, Baik. bahasanya dialusin ya. Betul. Jadinya misinformasi kita sendiri ngelihatnya kan saya Iya. pengen bau nafas segar gitu ya. Iya, Sebenarnya jadi gitu. betul. Iya. Thank you, Dok, untuk pemahamannya. Oke, iya. Kita lanjut ke penanya yang ada di chat ya, Dok, dengan Pak Muhammad Akromi, Dok. Ini pertanyaan cukup kompleks, Dok, tapi semoga saya juga Ya. coba rangkum ya, Dok. Dokter Nia, ini kebetulan Pak Romi sendiri ini sedang didiagnosa abses giginya, Dok. Nah, Ya. kendalanya karena apa ini? Sebenarnya dia juga bertanya-tanya ya, dan penyebabnya apa terkena abses ini apakah terkait kebiasaan minum kopi? Mungkin karena bapak-bapak ya, Dok, minum Ya. kopi mungkin gitu ya, Pak Romi ya. Nah, Iya. padahal dok, jadi dia juga cerita bahwa rajin gosok gigi, bahkan sering juga tadi pembersihan ya karang, biasanya 6 bulan, tapi ini ada telat nih 4 bulan, dok. Jadi udah lebih nih, tapi kan nggak sampai setahun, dok. Gitu, denialnya kita kan gitu ya, dok ya. Nah, Ya. terus kemudian treatmentnya seperti apa sih, dok, yang cocok ya dengan kondisi ini, dengan sakitnya ini, dan mohon sarannya, dokter. Silahkan, dokter, untuk menjawab pertanyaannya, Pak Oke. Romi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Sedikit saya jelaskan di gambar ya, pakai gambar yang tadi, Pak. Biar ya. Bisa yang slide mana, dok? Saya bantu share. Slide yang ada tahap perkembangan karies Oh, yang baik. ada giginya 4. Oke. Baik, saya share ya, dok. Ya, maaf. Maaf ya, aku gaptek. Oke, silakan, dok. Oke. Nah, pada kondisi abses gingiva itu dia sudah masuk ke tahap periodontitis. Ya, tahap keempat periodontitis. Nah, absesnya ini kita harus cari sumber infeksinya dari mana. Pertama itu ya, Pak. Kalau Bapak ke dokter, kalau pasien datang ke saya dengan keluhan abses gingiva, apa yang akan dokter lakukan pertama kali? Gitu ya. Yang pertama, kita akan bersihkan giginya, gusinya. Ya, jadi kita akan scaling. Gusinya kita bersihkan. Kemudian saya lihat giginya, berlubang atau tidak. Kalau dia berlubang, berarti giginya harus dilakukan perawatan. Karena bisa jadi absesnya dari giginya. Atau memang dua-duanya, dari gigi dan dari gusi. Sehingga yang kita lakukan merawat giginya, merawat gusinya. Gitu. Kalau misalnya Bapak bilang, bisa nggak dari kebiasaan minum kopi ya, Pak? Kalau kebiasaan minum kopi, itu seperti yang saya jelaskan tadi, ada minuman yang memicu ada penempelan stain tadi ya, pewarnaan gigi yang menyebabkan plak dan karang gigi itu lebih cepat, akumulasinya lebih cepat. Nah, pengaruhnya ke situ ya Pak. Jadi pada pasien yang sering minum kopi, minum teh, itu saya anjurkan mereka untuk kumur-kumur sesudah meminum kopi atau teh. Kumurnya air biasa aja.
atau kalau bisa, kalau nggak terlalu linu giginya, bisa dengan air dingin. Itu sangat mencegah kalau untuk penempelan si stain-nya tadi ya, air dingin. Sama orang perokok juga ya, kalau orang perokok dia nikotinnya itu akan nempel di enamel pewarnaannya. Nah, kemudian abses ini harus ditreatment seperti apa? Dia biasanya kalau sudah akut, ya nyeri hebat, ya misalnya 1 sampai 10, skalanya 5 sampai 8, kita sudah harus meminum antibiotik. Biasanya pasien akan diresepkan antibiotik dengan obat anti radang. Nah, kalau untuk lanjutannya biasanya kita lihat lagi Pak. Kalau untuk kunjungan pertama kita akan bersihkan giginya, karang giginya dibersihkan semua sampai ke gusi-gusinya di dalam itu biasanya kita kuret ya, kita bersihkan dan kita minumin antibiotik. Nanti pada kontrol berikutnya akan kita tinjau lagi apakah butuh dilakukan tindakan seperti drainase abses, misalnya absesnya dikeluarkan gitu ya. Dikeluarkannya bisa dari gigi, bisa dari gusi. Tapi itu perawatannya akan meliputi 2, gigi dan gusinya. Nah, seperti itu. Dan biasanya memang kalau sudah abses, treatmentnya itu tidak bisa dalam 1 kali kunjungan. Ya, kurang lebih seperti itu. Semoga bisa membantu ya. Terjawab ya Pak Romi. Ya, terima kasih Dokter Nia. Ya, Pak, sama-sama. Oke, kita lanjut ke Mbak Marina, sudah terjawab tadi ya kalau terkait scaling untuk anak gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan Rahmawati gitu ya, Eka Putri. Pagi Dok, kalau saat ini ada masih bau mulut Dok, ini terkait bau mulut ya Dok ya. Padahal sudah sering sikat gigi gitu ya. Apakah berkaitan dengan karang gigi atau memang ada masalah lain di dalam tenggorokan atau mungkin malah pencernaan ya. Saya pernah dengar juga itu karena Ya. pencernaan gitu ya. Dan Ya. bagaimana mengatasinya Dok terkait bau mulut tersebut? Silahkan dokternya untuk dibantu untuk diberikan solusinya Dok. Kalau mengenai bau mulut itu pasti terkait dengan adanya aktivitas infeksi ya Mbak, yang terjadi secara terus-menerus. Tidak hanya dari karang gigi. Karang gigi juga bisa. Kalau misalnya Mbak, siapa Rahmawati ya, boleh cek ke dokter gigi. Apakah ada gigi yang berlubang atau ada sisa akar gigi. Nah, itu juga bisa memicu bau mulut. Saya giginya lubangnya gede ya, kayak ini aja lah, ibaratnya kalau lubang gigi itu kayak mangkok ya, kayak rongga, mangkok. Ini udah jadi koloninya bakteri di situ. Bakterinya tinggal di situ. Ketika bakteri tinggal di situ, dia akan menghasilkan gas. Gas ini yang hasil dari metabolisme bakteri menghasilkan gas. Gas ini yang menimbulkan bau yang kita cium itu ya. Sama kayak bau knalpot mobil, knalpot motor. Nah, sama seperti itu ya, gas metan. Nah, harus dicek adakah gigi yang berlubang, adakah akar gigi yang harus dicabut. Kemudian juga berkaitan dengan penyakit sistemik. Ini benar, kayak orang yang asam lambung atau GERD, itu punya aroma atau bau mulut yang khas. Ya, kita sebagai dokter gigi biasanya langsung ngeh, dia ada suatu penyakit yang kalau asam lambung tuh wanginya, aromanya beda dengan pasien yang tidak punya asam lambung GERD yang sudah akut, yang sudah kronis ya. Atau ada juga penyakit hepar, penyakit lever ya. Gangguan lever itu dia punya bau khas lagi, beda lagi. Kalau saya jelasinnya susah ya, tapi kalau dulu kita belajarnya pakai itu ya langsung, oh ini baunya gitu ya, kita pakai simulasi ada ininya. Jadi baunya bau keton, kayak bau alkohol, alkoholnya tapi mirip kayak bau tape gitulah ya. Kak, itu biasanya pasien yang punya penyakit lever. Nah, pada pasien TBC beda lagi. Nah, itu ada memang berkaitan dengan penyakit sistemik, bau mulut itu berkaitan karena ada aktivitas infeksi yang secara terus-menerus tadi sehingga menghasilkan
gas sebagai hasil akhir metabolisme bakteri itu gitu. Tapi itu butuh pemeriksaan, nggak bisa kita kira-kira kayak bau mulut saya apa nih gitu ya. Kalau misalnya ini wah saya sakit ini nih, nggak gitu juga ya. Jadi Bapak Ibu bisa konsultasikan lebih lanjut, supaya bisa lebih ini ya. Memang ada pasien saya yang gitu, Bu, pernah cek ini nggak diabetes, gula, itu beda lagi bau mulutnya. Kenapa dok, kok kayaknya ibu ada riwayat penyakit diabetes kah, ada riwayat gula gitu. Ya sih dulu papa saya, ternyata pas dia cek memang gulanya tinggi, seperti itu. Itu bisa ketahuan hanya dari bau mulut sebenarnya. Dan memang ada kondisi-kondisi seperti itu ya, tapi yang lebih sering, saya udah rajin sikat gigi dok, udah kumur-kumur tapi masih ada bau mulut. Ya, yang awal dicek itu adakah gigi yang berlubang, adakah gigi yang miring tumbuhnya sehingga bisa nyelip makanan di situ, adakah sisa akar gigi yang belum dicabut, itu juga bisa menimbulkan bau mulut. Seperti itu. Oke. Terima kasih Dokter Mbak Rahmawati sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya ya dok. Ini dari Lampung dok, dari Pak Barjayadi dari accounting kita. Pagi dok, mengapa gigi bisa menguning? Padahal bukan perokok nih, tidak minum kopi, juga bukan peminum alkohol. Yang kedua, bagaimana mencegah plak yang cepat tumbuh? Selain tadi kumur dan sikat gigi. Dua pertanyaan dok, silahkan dijawab dok. Boleh di open mic-nya Dokter Nia? Ya, maaf ya, sebentar tadi saya ada ini. Oke, untuk kondisi gigi yang menguning ya, kita bisa cek terlebih dahulu untuk ke arah itu ya, Bu, pengeroposan. Ya, ada pengurangan email gigi, bisa dari makanan. Ya, makanan biasanya kalau orang Sumatera itu suka makan pempek, cukoknya. Nah, itu cukoknya itu bisa mengikis lapisan enamel gigi. Nah, itu yang menyebabkan gigi menguning. Bisa dari makanan ya, yang seperti yang saya tadi jelaskan. Atau ada juga dari obat-obatan tertentu yang diminum secara rutin. Nah, tapi dia konsepnya lebih ke memang ke pengeroposan, pengikisan email gigi tadi. Seperti itu. Nah, itu yang harus dicek. Biasanya kalau pasien giginya menguning secara rata, itu saya tanya, adakah Bapak atau Ibu minum obat-obatan tertentu yang diminum secara rutin? Nah, itu memang berkaitan, seperti obat golongan penisilin, obat pengencer darah, itu biasanya dia bikin gigi itu jadi agak sedikit mengikis ya. Gitu ya. Kalau kemudian yang kedua, bagaimana cara mencegah plak cepat tumbuh selain sikat gigi dan kumur pembersih mulut. Seperti yang saya katakan tadi, kalau obat kumur tadi sudah saya sampaikan ya, memang harus diperlakukan seperti obat. Kemudian bagaimana cara mencegah plak itu bisa dengan Bapak ya diawali dengan pemilihan makanan sih. Kalau kita memilih makanan yang lengket ya, kenapa sih saya perasaan saya rajin sikat gigi gitu ya. Pasien saya gitu rajin sikat gigi, tapi plaknya cepet banget dok gitu. Ternyata dia suka makan permen. Kalau iya dok ngantuk, kalau ngantuk, nyetir ngantuk, dia makan permen. Permen itu kan punya lapisan itu ya, lapisan gula, sukrosanya itu nempel gitu ya. Ya bisa dilihat dari situ, dari pola makan kita. Apakah kita sering makan makanan yang seperti itu, atau kita makanannya yang lebih kaya serat, itu akan lebih membantu untuk pencegahan munculnya plak tersebut. Itu kurang lebih Bapak. Oke, Pak Barce terjawab pertanyaannya terkait plak dan tadi ya, terkait gigi menguning ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir nih sepertinya dok, dengan Pak Bambang Henry.
Siang dokter, ini ada problemnya terkait giginya. Giginya tinggal seperempat, mungkin bukan gusinya ya Pak Bambang. Jadi Gusi giginya tinggal tinggal seperempat. Iya. Dan goyang nih. Nah, mungkin bisa Heeh. Pak Bambang bisa open mic. Kondisinya sekarang seperti apa? Apakah sakit atau gimana? Karena pertanyaannya apakah masih bisa ditambal. Oke, Pak Bambang bisa open mic agar dokter lebih menjawab dengan tepat. Silahkan. Atau mungkin dijawab dulu dok, nanti biar ditambahkan oleh Pak Oh Bambang. iya, Silahkan dokter. baik. Gusi tinggal seperempat dan goyang. Pasien datang ke saya ya, misalnya, dok gigi saya goyang, eh, harus dicabut atau seperti apa, itu kan nantinya akan saya lakukan pemeriksaan ronsen, radiologi. Itu kita butuhkan untuk melihat kondisi dari akar giginya. Kondisi akar giginya seperti apa, kemudian tulangnya apakah dia masih bisa menyangga atau tidak. Dan yang paling terutama itu faktor usia. Faktor usia itu memang berpengaruh ya Bapak Ibu. Pada usia muda, kondisi gigi goyang itu akan dengan sangat lebih mudah untuk gusinya regenerasi sel, membaik ya, ada tumbuh lagi sel-sel baru sehingga nanti dia bisa rapat lagi. Tapi seiring bertambahnya usia, gusi kita itu mengalami penurunan degenerasi sel ya, sama seperti kulit, kendor ya, sudah mulai keriput, gusinya juga sama. Jadi akan lebih sulit untuk ditreatment pada usia lanjut di atas 40 misalnya ya, 45 apalagi ke atas. Kondisi gigi goyang ini akan kalau mau dia rapat lagi, bisa nggak rapat lagi dok? Ya butuh waktu panjang, waktu treatmentnya akan sangat lama. Ada pasien saya di treatment sampai hampir 5 tahun ini ya, dikawat, dipasang apa, giginya diikat, gusinya diin supaya dia nggak goyang lagi, di splitting ya istilahnya. Nah, dari hasil radiografi, dari hasil ronsen, nanti baru kita bisa tentukan Pak, apakah bisa ditambal atau bisa langsung dicabut aja gitu. Kalau misalnya gusinya masih bagus ya, usia Bapak masih muda, giginya juga akarnya tidak sampai fraktur atau patah, saya akan menyarankan untuk giginya dipertahankan. Tapi pada kondisi yang sudah mulai lanjut, umurnya di atas 40, 45 lah ya, kemudian dia gusinya juga sudah turun sekali, sudah regenerasi sekali, degenerasi, jadi kita sarankan lebih baik untuk dicabut. Karena apabila dia ditambal pun percuma aja gitu. Kalau giginya tinggal seperempat, tapi tinggal seperempat itu bisa Pak dipasang crown, jaket gitu ya. Tidak ditambal jadinya ya, dipasangkan gigi selubung mahkota tiruan seperti itu. Yang penting gusinya dia masih bisa perbaikan untuk menyanggah giginya. Demikian. Thank you dok. Pak Bambang, Ya. semoga terjawab ya permasalahan di giginya ya. Oke, dokter rasanya tidak ada lagi yang bertanya. Mungkin tadi ada 5 hampers menarik ya dari Siloam. Boleh dipilih dok dari penanya baik yang langsung tadi, Oh ya. Resan maupun di sini dipilih dari dokter untuk nanti saya berikan hampersnya dari Siloam dok. Silahkan dokter dipilih. Aduh, nggak ada spin the wheel ya. Pakai spinning wheel aja. Nggak enak aku. Siapa ya? Nggak apa-apa dokter. Mungkin kalau ada berapa Bu? Ada 5 dok dari Siloam memberikan dok. Oh iya. Tadi yang bertanya langsung 2, Mbak Tiara dan Mbak Teresia Roma. Iya, oke. Yang pertama Bapak Barcer Yadi ya. Barcer Baik Yadi. dokter. Tapi kalau di Lampung gimana ya? Susah ya? Kenapa dok? Nggak apa-apa dok. Nanti dari kami kan ada pengiriman ke sana. Aman dok. Oh iya, kan dari jauh sudah ikut memantau kita di sini ya. Diapresiasi. Iya, oke. Yang kedua, Ibu Rahmawati. Baik dokter. Iya. Sama Ibu siapa tadi? Teresia ya?
Rizky Roma yang bertanya langsung Iya, ya, Dok? iya betul. Baik. Iya betul itu Bapak Muhammad Akromi. Ya. Akromi. Baik, Dok. Iya. Satu lagi, Dokter. Oh, satu lagi ya. Oke, Bapak Bambang Henry. Bapak Bambang yang baik, Dokter. Iya, Terima oke. kasih, Dokter. Oke, sampailah rasanya kita di penghujung acara. Dari Dokter, apakah ada take message yang mau disampaikan, Dok, sebagai wrap up sesi hari ini? Silahkan, Dokter Nia. Baik, sebagai kita untuk dari saya untuk Soho People, semoga materi ini bisa membantu memberikan wawasan. Saya yakin Soho People pasti sudah sangat-sangat ini ya punya jangkauannya luas gitu ya untuk bisa menyaring informasi-informasi, menanyakan lebih lanjut, menggali ya apakah informasi itu benar apa enggak, karena banyak sekali sekarang media kita bisa terpapar informasi kesehatan banyak sekali, tapi nggak semua itu benar, nggak semua juga salah, seperti itu. Nah, dari situ kita harus mengambil apa yang terbaik buat kita. Kalau untuk kesehatan gigi, kita jangan sepelekan. Ya, meskipun kesannya kayak ya hal kecil, tapi efeknya banyak dan itu bisa berefek ke kesehatan kita yang lain secara umum. Seperti itu. Dan pemeriksaan gigi itu nggak mahal. Kalau kita bisa melakukan dari deteksi dari awal, dari semenjak ada keluhan di awal, kita bisa deteksi, akan ditangani dengan lebih cepat dan lebih mudah. Seperti itu, Ibu. Ya. Terima kasih, Dokter Nia, untuk ilmu hari ini ya. Konsultasinya untuk Soho People. Hari ini kita belajar banyak mengenai menjaga kesehatan mulut, melakukan sekali juga kontrol stasi panjang untuk kualitas hidup kita ke depan ya. Dan kita berpartisipasi hospital memberikan edukasi kesehatan dan mendukung peningkatan kualitas kesehatan karyawan SGH dan rekan. Semoga kerjasama ini terus berjalan. Saya juga silakan di kolom chat juga sudah tersedia evaluasi efektivitas untuk sesi hari ini. Saya berikan kami usulan topik yang ingin dibawakan. Kami upayakan bisa mendirikan dan recording Health Talk hari ini juga akan kita upload di YouTube dan OneDrive kita untuk internal yang dapat diakses kembali ya, sehingga bisa memberikan hasil lanjut nih kita. Ini dari Siloam juga sudah disebutkan oleh Dokter Nia, akan diberikan, saya akan kirimkan setelah terima dari Siloam gitu. Oke. Nah, untuk next webinar nantikan ya hasil bisa lanjut dari kami mengikuti webinar series yang berikutnya yang nggak kalah seru. Oke, akhir kata saya Teresia Mawanti ingin pamit undur diri juga dengan tim Siloam Hospital mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat besar bagi kita dan jangan lupa terus menjaga fisik dan juga kesehatan mental kita ya, karena kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan kita. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada SGH webinar series berikutnya dan terus produktif. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Terima kasih Soho People, terima kasih Bu Tere, Terima kasih Dokter. Terima kasih Dokter Nia, Pak Willy dan juga Terima teman-teman. kasih, Dokter. Dokter. Ya.